Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunus Tari dari Pendidikan Geografi ICP. Pada video ini saya akan membahas tentang konservasi mangrove. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama itu pengertian konservasi. Secara umum, konservasi mempunyai arti pelestarian, yaitu melestarikan atau mengawetkan daya dukung, mutu, fungsi, dan kemampuan lingkungan secara seimbang. Tujuan konservasi. Adapun tujuan konservasi, yang pertama, mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia. Yang kedua, melestarikan kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang. Selain itu, konservasi merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan kelestarian satwa. Rusaknya habitat alami ini telah menyebabkan konflik manusia dan satwa. Konflik antara manusia dan satwa akan merugikan kedua belah pihak. Manusia rugi karena kehilangan satwa, bahkan nyawa, sedangkan satwa rugi karena akan menjadi sasaran balas dendam manusia. Tanpa konservasi akan menyebabkan rusaknya habitat alami satwa. Manfaat konservasi. Yang pertama yaitu untuk melindungi kekayaan ekosistem alam dan memelihara suatu proses-proses ekologi ataupun keseimbangan ekosistem dengan secara berkelanjutan. Yang kedua, untuk melindungi spesies flora dan fauna yang atau hampir punah. Yang ketiga, untuk melindungi ekosistem yang indah, menarik, dan juga unik. Selanjutnya, untuk melindungi ekosistem dari suatu kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam, mikroorganisme, dan lain sebagainya. Untuk menjaga kualitas lingkungan agar tetap terjaga dan lain sebagainya. Pengertian mangrove. Mangrove adalah hutan yang tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik. Hutan mangrove merupakan sekumpulan pepohonan yang tumbuh di area sekitar garis pantai yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut, serta berada pada tempat yang mengalami akumulasi bahan organik dan pelumpuran. Hutan mangrove yang juga biasa dikenal dengan sebutan hutan bakau merupakan sebuah ekosistem yang bersifat khas karena adanya aktivitas daur penggenangan oleh pasang surut air laut. Ciri-ciri umum lingkungan mangrove. Yang pertama, terdapat di pantai yang tertutup. Yang kedua, berlumpur, substrat miskin akan oksigen, mendapatkan pengaruh yang kuat dari air tawar dan air asin, fluktuasi salinitas air, suhu dan sinar matahari yang sangat tinggi. Merupakan habitat dari berbagai organisme atau di darat, laut, dan udara. Yang berikutnya hanya tumbuh-tumbuhan tertentu yang tumbuh di hutan mangrove. Hewan yang hidup di air mangrove mempunyai toleransi yang tinggi terhadap perubahan kondisi lingkungan. Zonasi tumbuhan mangrove. Mangrove biasanya tumbuh dalam zona-zona di mana spesies mangrove yang sama tumbuh berdekatan dalam hutan mangrove yang lebih luas. Zonasi terjadi karena masing-masing spesies membutuhkan kondisi yang khusus untuk tumbuh. Cara membudidayakan mangrove. Hal pertama yang bisa kita lakukan ialah mengumpulkan buah mangrove. Buah mangrove bisa kita jadikan sebagai bibit penanam mangrove. Selanjutnya bisa mengambil buah mangrove yang berasal dari pohon mangrove di daerah sekitar kita. Dengan begitu, kita juga bisa memastikan kondisi tanah yang cocok untuk tanaman mangrove ini. Kemudian, kita bisa secara langsung menanam bibit mangrove yang telah didapatkan. Jika ingin mendapatkan hasil yang maksimal, kita bisa melakukan penyemaian. Tingkat keberhasilan penyemaian ini adalah sekitar 60% sampai 80%. Jika ingin mendapatkan hasil yang baik, maka harus memperhatikan cara tanam yang baik pula. Misalnya pemilihan tempat untuk menanam mangrove,
kondisi tanah, kesediaan air, dan ukuran lahan. Untuk melakukan penanaman, kita bisa mulai dengan membuat lubang pada botol plastik mineral. Setelah itu, isikan tanah di dalamnya. Fungsi dari pemberian lubang ini ialah untuk mengatur kadar air. Selain itu, bibit mangrove bisa langsung disemaikan ke dalam kantong plastik atau botol mineral. Untuk hasil yang maksimal, sebelum dilakukan penanaman lebih baik menyimpan buah bakau atau mangrove ini selama kurang lebih 5-7 hari. Manfaat mangrove. Yang pertama itu mencegah erosi. Karena tumbuh di kawasan pesisir atau pinggir pantai, mangrove sangat bermanfaat untuk mencegah erosi. Erosi sangat berbahaya untuk lingkungan hidup karena bisa menggerus permukaan bumi. Jadi, mangrove adalah usaha yang tepat untuk mencegah erosi. Yang kedua yaitu habitat perikanan. Hutan mangrove juga menjadi tempat habitat ikan-ikan, spesies seperti udang, kepiting, dan ikan berkembang biak dengan baik di kawasan mangrove, sehingga mangrove bisa membantu makhluk hidup lain. Yang ketiga yaitu mencegah pemanasan global. Masalah pemanasan global menjadi hal yang krusial. Dengan adanya hutan mangrove, maka akan mengurangi pemanasan global yang mengancam kehidupan manusia. Yang keempat, menyeimbangkan iklim. Banyak sekali isu perubahan iklim yang merebak dewasa ini. Banyak pula faktor yang mempengaruhi perubahan iklim yang kemudian merusak sistem alam. Penanaman mangrove menjadi salah satu cara untuk menjaga sistem perairan darat dan laut. Cara menjaga kelestarian hutan mangrove. Yang pertama, melakukan pembibitan tanaman mangrove. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pembibitan tanaman mangrove. Pembibitan ini adalah dengan penanaman bibit di lahan pembibitan mangrove dengan bibit yang didapatkan dari hasil budidaya sehingga tidak merusak ekosistem. Yang kedua, penanaman kembali hutan mangrove. Cara yang bisa dilakukan untuk melestarikan hutan mangrove selanjutnya adalah tahap lanjutan dari upaya pembibitan. Setelah bibit yang ditanam sudah cukup umur, cara selanjutnya adalah bisa langsung dilakukan penanaman bibit tersebut di kawasan hutan mangrove. Yang ketiga, memberikan edukasi pentingnya hutan mangrove kepada masyarakat. Memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove akan membantu kita dalam upaya melestarikan keberadaan hutan mangrove. Dengan edukasi yang kita berikan kepada masyarakat tentang hutan mangrove, diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran dalam diri masyarakat tentang betapa pentingnya hutan mangrove. Dengan begitu, diharapkan masyarakat juga ikut berpartisipasi dan berperan aktif dalam upaya pelestarian hutan mangrove. Yang keempat, memperbaiki lingkungan sekitar hutan. Kerusakan hutan mangrove tidak hanya disebabkan oleh berkurangnya pohon mangrove, akan tetapi kerusakan hutan mangrove disebabkan karena polusi air maupun polusi tanah yang berasal dari manusia. Adaptasi hutan mangrove. Berbagai spesies mangrove memiliki strategi dalam menghadapi kondisi ekstrim lingkungan hidupnya. Spesies mangrove tertentu memiliki kemampuan menghindari penyerapan garam dari tempat tumbuh, sementara spesies lain memiliki kemampuan mengeluarkan garam dari kelenjar khusus daunnya. Hempasan gelombang dan kondisi tempat tumbuh yang tidak stabil membuat vegetasi hutan mangrove melakukan adaptasi pada sistem perakarannya. Vegetasi mangrove memiliki perakaran khas, misalnya akar pasak atau akar nafas, akar lutut, akar papan, akar tunjang, dan akar gantung. Beberapa spesies bahkan memiliki buah yang berkecambah meski masih menempel di pohon induknya, seperti spesies Condylia, Bruguiera, Cryopsis, dan Rhizopora, sehingga pada saat buah jatuh ke substrat, buah dapat lebih cepat berkembang. Itulah tadi pembahasan tentang konservasi mangrove dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat berguna bagi kita semua, baik dari diri saya sendiri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.